Selamat pagi Sobat Muda Indonesia. Salam sehat, salam lestari, salam kopi. Pagi ini saya berada di perkebunan teh Golpara Sukabumi, menikmati udara segar dan sejuknya hawa pegunungan di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Jarum jam menunjukkan pukul 6:40. Awal yang baik untuk memulai hari kita, dan tentu saja apabila ditemani dengan secangkir kopi akan menjadi suatu pagi yang sempurna. Pagi ini saya ingin menikmati kopi dengan menggunakan alat Aeropress. Alat Aeropress ini sudah saya jelaskan pada saat unboxing pada sesi sebelumnya, tapi akan saya ulas lagi bahwa alat Aeropress ini ditemukan oleh Mr. Alan Adler, seorang profesor dari Stanford University. Dia seorang profesor teknik mesin, dan dia juga merupakan pemegang hak cipta 40 hak cipta. Di antaranya adalah komponen pesawat tempur, reaktor nuklir, kapal, dan tentu saja alat kopi atau alat pembuat kopi Aeropress. Aeropress ditemukan oleh Mr. Alan Adler pada tahun 2005 dan terus berkembang sampai dengan saat ini merupakan salah satu alat pembuat kopi manual yang paling digemari di seantero dunia. Pada tahun 2016, nilai dari perusahaan Aeropress ini sebesar 2 juta US dollar dan pertumbuhan salesnya sebesar 40% per tahun. Sangat luar biasa. Kemudian di dalam perkembangannya, alat Aeropress ini juga mengalami lebih dari 8 kali perubahan bentuk, tapi tentu saja dengan mekanisme yang sama. Dan juga tentu terdapat banyak metode ataupun cara menyeduh kopi, membrew kopi dengan alat Aeropress ini. Bahkan di tingkat dunia sudah ada suatu kompetisi khusus yang dinamakan Aeropress World Championship. Para barista-barista di seluruh dunia berlomba, berkompetisi, menyajikan kopi yang terenak menurut cara mereka masing-masing dengan menggunakan alat Aeropress ini. Pada pagi ini saya akan membuat kopi dengan menggunakan alat Aeropress ini dengan menggunakan metode original yang disarankan oleh penemunya, yaitu Mr. Alan Adler. Sangat sederhana metodenya, membutuhkan waktu tidak lebih dari 1-2 menit sampai kopinya itu siap. Itu saya akan mulai. Jadi ini saya perkenalkan sedikit. Ini terdiri dari 3 bagian utama dari alat Aeropress ini. Ini yang dinamakan chamber, adalah tempat nanti bubuk kopi dengan air panas untuk dilakukan ekstraksi. Kemudian yang kedua ini adalah plunger. Kemudian yang ketiga ini adalah filter cap. Nah, kita mulai. Metode Alan Adler yang akan saya peragakan pada pagi ini sangat simpel.
kita siapkan tempat. Saya sudah menyiapkan kopi sebanyak kurang lebih 15 gram, atau ini 1 scoop bawaan dari Aeropress, dan sudah saya timbang kisarannya antara 14,5 sampai 15 gram. Dan ini sudah saya siapkan untuk mempercepat penyeduhan pada pagi ini. Kemudian kopi yang saya gunakan adalah kopi Java Premier Bosca Malabar. Ini merupakan kopi dari kaki Gunung Papandayan, Garut, dan di roasting secara medium. Kemudian proses pengolahan kopinya adalah secara natural. Pertama kita pasang filternya, filter cap. Secara Alan Adler tidak merekomendasikan untuk membasahi paper filter yang dibawa oleh Aeropress ini. Kita tutupkan dan kita simpan di server, dan saya masukkan kopi. Kopi ini sudah saya grind dengan tingkatan medium antara pemakaian bubuk kopi untuk espresso dengan untuk filter brewing. Saya menggunakan Latina M600 dengan posisi setelan di posisi 2,5. Kita ratakan kopinya. Dan saya juga sudah menyiapkan air panas dengan kisaran antara 80 sampai 85 derajat Celcius. Saya masukkan sampai di batas angka 1 sesuai yang disarankan oleh Mr. Alan Adler. Dan kita aduk sebanyak 10 kali atau kurang lebih 10 detik. Kita pasang plungernya, kemudian kita tekan plunger itu dengan perlahan dengan kisaran waktu antara 20 detik sampai 60 detik, tergantung dari kekuatan kita dalam menekan. Tidak perlu menggunakan tenaga terlalu banyak, cukup dengan menggunakan bobot badan kita. Setelah Alan Adler menyampaikan bahwa penekanan plunger
tidak perlu terlalu kencang, tidak perlu terlalu keras untuk mencegah jangan sampai bubuk kopinya itu nanti memadat yang akan berpengaruh terhadap rasa kopi yang dihasilkan menjadi kurang pas sesuai dengan resep yang dia sampaikan. Sangat ringan, sangat mudah. Sudah selesai, Sobat Muda Indonesia. Metode seduh Aeropress dengan metode original. Kemudian saya juga akan memperagakan satu metode yang berkembang, yaitu metode inverted atau metode terbalik. Kita lihat ampas kopinya. Sedemikian mudah. Kita keluarkan. Dan sangat mudah. Paper filter yang sudah kita gunakan, menurut Mr. Alan Adler, bisa digunakan sampai beberapa kali. Mr. Alan Adler sendiri sering menggunakan berkali-kali paper filter ini untuk dia gunakan terus-menerus. Tapi pada kesempatan ini saya akan mengganti paper filter untuk supaya kita bisa membandingkan dua metode penyeduhan kopi yang non-inverted atau yang disarankan oleh penemunya Mr. Alan Adler dengan metode yang berkembang, yaitu metode inverted atau metode terbalik. Sudah, kita buang. Untuk menjaga jangan sampai tercampur, saya bilas dulu dengan air panas. Bedanya dengan metode yang tadi, kita letakkan Aeropress ini secara terbalik. Kemudian kita masukkan bubuk kopi sebanyak 15 gram. Kemudian kita masukkan air, kita ratakan dulu kopinya, kemudian kita masukkan air sama banyak 1 garis atau
Saya sudah mengukurnya juga, kurang lebih 90 ml. Kita aduk selama 10 detik. Sudah 10 detik. Kemudian baru kita pasang paper filternya kayak di filter cap. Kita pasang. Kemudian kita tempatkan di server dan kita tekan. Selesai. Demikian. Kita bisa mendelut atau mengencerkan hasil dari AeroPress ini, tergantung selera kita. Lakukan hal yang sama untuk metode yang tadi. Sangat mudah dan sangat simpel. Metode pembuatan kopi menggunakan alat AeroPress ini, yang pertama tadi yang saya peragakan adalah dengan metode yang disarankan oleh Mr. Alan Adler sebelah kanan saya. Kemudian yang sebelah kiri saya adalah metode inverted. Memang kelihatannya ada sedikit perbedaan dari warna yang dihasilkan. Metode uninverted berwarna lebih tua dibandingkan metode yang uninverted. Metode yang uninverted lebih tua dibandingkan dengan metode yang inverted. Kita coba bagaimana rasa dua kopi yang tadi saya buat. Memang betul yang dikatakan oleh Robin Sam dari Denver, USA, bahwa alat ini merupakan the best coffee maker I have ever owned.
Alat ini menurut saya ini bisa mengenakan kopi. Sangat enak, terasa, full body, kemudian acidity ya juga bisa keluar, juga bitterness dan sweetnessnya juga bisa saya rasakan. Ini seimbang. Saya akan coba yang metode inverted. Menurut saya yang metode inverted ini mempunyai body yang lebih tebal, walaupun tadi saya kira dengan warna air yang lebih muda ini berpengaruh terhadap kekuatan rasa yang berkurang, tetapi ternyata menurut saya dibandingkan dengan yang metode uninverted, metode yang inverted ini bodinya lebih tebal. Tingkat keasaman, kepahitan, dan kemanisan dari kopinya sendiri seimbang, karena saya menggunakan kopi yang sama dengan yang metode yang sebelumnya, sehingga tentu karakter rasa tidak akan terlalu jauh berbeda. Hanya memang yang paling saya rasakan adalah lebih tebal bodi dari kopi yang diseduh dengan metode inverted. Nah, sobat muda Indonesia, mana yang akan kita pilih? Pembuatan kopi menggunakan AeroPress ini dengan metode uninverted ataupun metode inverted, terserah pada selera kita masing-masing. Dan yang jelas bahwa pagi hari ditemani dengan secangkir kopi yang dibuat dengan menggunakan AeroPress Coffee Maker menjadikan pagi yang lebih bersemangat. Salam sehat, salam lestari, salam kopi.